Untuk yang kelima ini sudah dibahas di nomor 1 ya. Jadi tidak perlu kita bahas. Nah ini double saja. Yang nomor 6 ini. Nah ada istilah namanya epiglotis. Apa itu epiglotis? Epiglotisnya. Siapa itu yang tahu? Katup. Betul sekali. Dia itu adalah katup ya. Katup. Berarti kalau katup itu gunanya untuk apa, Nana? Menutup dan membuka. Ya. Memangsa. Dia untuk menutup. Kadang juga membuka. Nah, kalau ada makanan bagaimana epiglotis? Menutup apa membuka? Menutup. Menutup. Ya, kalau tidak ada makanan? Membuka. Akan membuka ya. Jadi bentuknya itu kan seperti ini ya. Oh, tadi itu. 1 sampai 4. Nah, sebentar. Mana tadi epiglotis ya? Nah, yang ini ya. Nah, ini adalah epiglotis anak-anak ya. Epiglotis itu mana, Pak? Nah, dia itu yang nomor 5 itu sama membatasi. kayak sama soal nomor 1. Ya, membatasi antara siapa? Antara kerongkongan sama tenggorokan. Tenggorokan. Apa bedanya kerongkongan sama tenggorokan? Siapa yang tahu, ayo? Kerongkongan tuh makanan, tenggorokan tuh pernafasan. Iya, dua-duanya adalah rongga ya. Kalau kerongkongan, Nabi Ibrahim. ya, kerongkongan itu adalah apa? Adalah jalannya siapa ini? Makanan. Jalannya makanan. Nah, kalau di kerongkongan, kalau tenggorokan, jalannya pernapasan. ini jalannya udara. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan epiglotis itu tidak ada pada manusia? Apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Akan kecampur. Akan kecampur. Apanya yang kecampur? Keselak. Karena darahnya tercampur. Keselak. Apa bahasa Indonesianya keselak itu, anak-anak? Tersedak. Nah, keleleken ya. Nah, kita tahu. Nah, yang tidak boleh yang sangat sensitif ya, yang tidak boleh diganggu itu namanya tenggorokan atau jalan udara. Karena nanti tenggorokan ini ujungnya di paru-paru. Ya, maka dia harus dijaga dari makanan atau minuman atau benda apapun yang masuk ke dalamnya. Ya, apa yang terjadi kalau tenggorokannya kemudian misalkan keselak atau tersedak, apa yang terjadi kira-kira? Bisa masuk paru. Ya, bisa masuk paru-paru. Ya, misalkan yang tersedak adalah pentol bakso, misalkan apa yang terjadi? Gedean nggak bisa bernapas nanti. Nah, kalau sampai pentol bakso itu ada di sini, anak-anak, ya, di mana ini? Di tenggorokan, maka bisa-bisa orang tersebut bagaimana? Tidak bisa bernapas. Tidak bisa bernapas. Dia akan tersedak dan tidak bisa bernapas bahkan sampai mati. Dan kita tahu ya, kalau kita menemukan seseorang yang sedang tersedak harus segera kita tolong. Kenapa? Dokter. Karena nanti dia bisa EO. Iya. Ya, jangan dibawa ke dokter terlalu lama ya. Karena manusia itu tidak bisa menahan napas selama 2 menit. Maka kalau ada orang yang tersedak, kita harus menolongnya dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menekan dada atau perutnya dari arah belakang. Jadi dari arah belakang, tangan kita kepalkan di depan dadanya lalu kita tekan ya. Seperti itu. Biar apa? Biar nanti ada dorongan udara dari paru-paru untuk mengeluarkan makanan yang masuk dalam tenggorokan. Nah, bagian gimana ya Pak ceritanya ada bentar baksonya. Tapi ini bisa jadi begini ceritanya. Epiglotis itu anak-anak, dia itu semi otomatis ya. Jadi dia itu dikendalikan oleh apa? Dikendalikan oleh sesuatu hal yang dia itu secara otomatis bisa membuka atau menutup. Tapi terkadang ketika seseorang itu lalai atau seseorang itu tidak konsentrasi, terkadang misalkan ya kita
ngomong-ngomong sambil makan. Maka kalau orang dulu itu tidak boleh kita itu bicara sambil makan atau sambil tertawa-tawa kita makan, tidak boleh. Kenapa? Dapat menimbulkan tersedak. Ya seperti itu. Jadi kalau kita konsentrasinya ke yang lain, kita bisa tersedak anak-anak. Ya, dan itu sangat berbahaya ya. Seperti itu. Itu gunanya epiglotis. Jadi kalau pada saat ada makanan dan minuman, epiglotis akan menutup. Pada saat tidak ada makanan dan minuman, maka epiglotis akan terbuka. Itulah alasannya kenapa kita itu bagaimana? Ketika waktu menelan itu kita tidak bisa bernapas. Betul apa tidak? Ketika ketawa, menelan airnya keluar dari hidung. Iya, jadi kalau temanku pernah kayak gitu. Itu namanya tersedak. Jadi kalau normal ketika manusia itu makan atau minum maka dia tidak bisa bernapas. Kenapa? Karena jalan napasnya tertutup oleh epiglotis. Ya, pernah enggak kamu minum tapi masih bisa bernapas? Pernah? Pernah. Hah? Waktu bayi. Coba kalau kamu minum itu maksudnya sedang memasukkan cairan ke dalam ini ya, ke dalam mulut ya. Apakah pada saat itu kita bernapas pada saat nelannya? Tidak. Pasti menahan napas. Ya. Kenapa menahan napas? Karena ada fungsi epiglotis. Ya. Berarti epiglotis itu selalu dalam keadaan terbuka dan hanya menutup jika ada makanan yang masuk ke kerongkongan. Betul apa tidak? Betul. Jawabannya salah. Oh betul ya? Oh betul ya? Tunggu. Epiglotis hanya iya betul. Betul ya? Iya betul, Pak. Betul kan? Jadi hanya menutup jika ada makanan yang masuk ke kerongkongan, ya. Betul? Betul. Nomor 7. Pada jaring-jaring makanan, seekor hewan bisa saja menduduki 2 peran sekaligus. Betul apa salah? Betul. Alasannya? Karena bisa dimakan dan bisa makan dan dimakan ya. Nah, seperti ini. Siapa yang punya peran ganda di sini? Coba cari yang dia punya peran ganda. Itu kata dan itu kata sebagai apa? Kata sebagai sebagai konsumen pertama, terus konsumen pertama apa kedua? Kedua, konsumen kedua, berarti perannya cuma satu aja. Kata di sini. Yo, ada enggak di sini yang perannya ganda? Tikus. Kenapa tikus? Jadi karena dia bisa masuk konsumen kedua sama konsumen yang omnivora, Pak. Loh, kalau di sini jangan lihat di tempat yang lain. Kalau dia di gambar ini maka mouse-nya akan menjadi apa? Konsumen pertama juga. Ya, ada enggak di sini yang double? Siapa ya? Hah? Burung. Burung. Oh, ini bukan burung, ini siapa ini? Ini elang ya, burung elang. Betul sekali ya, elang ya. Kenapa? Karena dia bisa di paling atas terus bisa di ketiga atau ke. Iya, jadi kalau bisa dia konsumen kedua, bisa konsumen ketiga ya. Atau kalau sampai sini maka ini jalur yang paling panjang bisa konsumen keempat ya. Nah, jadi dia memiliki peran yang ganda di dalam rantai atau jaring-jaring makanan. Seperti itu anak-anak ya. Jadi itulah cara untuk makhluk hidup bertahan diri. Jadi dia memiliki beberapa peran agar dia memastikan memiliki cukup cadangan makanan. Terutama yang punya pilihan banyak itu yang menduduki tingkat yang paling atas. Contohnya misalkan elang ya. Elang kalau snack-nya sedang sedikit dia masih bisa makan mouse gitu ya. Oke, lanjut. Berarti makan mouse dong, Pak. Kenapa? Berarti makan mouse dong, Pak. Iya, bisa. Elang itu bisa makan tikus. Bukan mouse itu. Improvisasi. Mouse yang dipasangin di laptop itu loh. Lah. Itu beda lagi. Beda lagi.
Nomor 8. Tanah berpasir memiliki suplai oksigen lebih besar dibanding tanah liat. Betul apa tidak? Tidak. Nah, No. tahu tanah liat? Iya, tahu. Tanah yang bagaimana? Tahu. Tanah yang Katanya, agak padat, agak basah. Ya, agak itu. Agak lembab terus bisa dibentuk padat. bertekstur bagaimana? Lembek. Lembek. Ya, terus Kadang-kadang bisa keras. keras kalau sedang tidak ada airnya ya. Biasanya kalau tanah liat yang paling banyak lembek. Kemudian apalagi? Ya. Apa ya? Dia itu bisa ditembus air apa susah ditembus air? Bisa. Hah? Susah apa mudah? Susah. Susah ditembus ya. Susah ditembus air artinya juga susah ditembus oleh udara. Ya enggak? Makanya tanah liat itu paling banyak digunakan untuk apa misalkan? Untuk gerabah. Ya enggak? Tahu gerabah? Untuk pot. Tahu pot? Untuk keramik. Tahu keramik? Tahu. Ya, atau untuk kendi. Tahu kendi ya? Ya, tahu. Itu berasal dari tanah liat yang dibakar. Kenapa? Karena mereka itu tidak tembus air. Ya, sedangkan tanah pasir seperti di mana itu? Pantai. Di pinggir-pinggir pantai itu ya, memang dia memiliki apa? Banyak suplai oksigen, tapi dia itu tidak menyerap air tapi meneruskan air. Makanya tanah berpasir itu mudah kering ya. Tapi di sana memang di dalamnya masih banyak oksigen. Kenapa? Karena memang teksturnya itu bagaimana? Teksturnya itu tidak sepadat tanah liat. Nah, kalau bentuknya ini. Nah, biasanya tanah liat itu ada di lapisan atas atau bawah, Nana? Bawah ya. Kalau di atas ini biasanya tanah apa ini? Tanah apa itu namanya? Kalau di atas itu biasanya. Tanah kemering. Kalau yang di atas itu paling banyak tanah humus. Ya, ciri-cirinya apa? Hitam. Apalagi subur. Nah, ini bagian atas ya. Sedangkan kalau bagian bawah, nah seperti di sini, ini adalah tanah liat. Nah, yang warnanya coklat itu tanah liat. Dan ini yang dipakai untuk gerabah atau batu bata untuk bangunan itu dipakai yang ini. Ya, ada pertanyaan? No. Kalau yang di atas yang warnanya hitam ini masih tanah humus. Makanya tanah humus itu subur. Ya, dan ini adalah alasan kenapa daerah yang sudah terkena banjir itu menjadi tanah yang tidak subur. Kenapa? Karena tanah humusnya sudah bagaimana kalau terkena banjir itu, anak-anak? Sudah larut. Nah, sudah larut, sudah mengendap di tempat yang lainnya. Jadi terbawa. Jadi kalau bagian atasnya atau disebut bahasa Maduranya itu topsoil, ya. Apa itu bahasa Madura, Pak? Bahasa apa ini? Jadi bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Oh iya. Kalau topsoil itu ya bagian atasnya itu adalah daerah atau tempat yang subur disebut sebagai tanah humus. Ciri-cirinya hitam ya, warnanya hitam. Jadi kalau kamu lihat di tempat kamu kalau tanahnya warnanya hitam, nah berarti kemungkinan itu adalah tanah humus dan masih subur. Oke, kita lanjut. Nomor 1. Nah, sekarang sudah pilihan ganda, Nana. Kira-kira nomor 1 jawabannya apa ya? Nanti ada PDF-nya. Yang benar tentang penyelesaian salah dengan metode ilmiah adalah apa yuk? Kesimpulan dapat diambil setelah melakukan pengamatan yang A. B. Hipotesa. Ini makanan apa hipotesa ini, anak-anak? Apa itu hipotesa? Hah? Perkiraan atau lebih dikenal dengan dugaan sementara. Itu adalah hipotesa, ya.
Jadi kalau mau meneliti misalkan mau meneliti apakah penyebab terjadinya petir. Nah, kamu menduga petir terjadi akibat apa misalkan? Karena ada perang di atas langit. Iya, ada petir itu terjadi karena ada robot yang sedang berkeliaran di atas langit. Nah, itu namanya dugaan di atas langit. sementara ya. Karena di atas ada Thor yang sedang main-main sama Batman. itu namanya dugaan sementara. Kemudian diteliti dengan menggunakan helikopter atau drone, apakah ada di sana ada Thor yang sedang main-main ya. Ternyata bukan. Nah, itu kalau sedang ke atas meneliti itu namanya adalah eksperimen atau percobaan ya. Setelah dilakukan percobaan lalu diputuskanlah itu namanya adalah kesimpulan. Ya, jadi mana yang pertanyaannya di sini pertanyaan yang benar tentang pernyataan yang benar tentang penyelesaian masalah dengan metode ilmiah. Yang mana yang betul? Yang A coba ya. Kesimpulan dapat diambil setelah melakukan pengamatan. Ya mungkin Pak. Iya. Ya coba ya kita lihat di sini urutannya. Nah ini anak-anak urutannya. Jadi pertama adalah kalau kita melakukan penelitian ilmiah anak-anak pertama merumuskan masalah. Seperti yang tadi kalau tentang masalah petir ya, maka rumusan masalahnya apa? Biasanya berupa pertanyaan. Apakah apa kira-kira? Penyebab terjadinya petir. Nah, itu namanya apa? Namanya adalah merumuskan masalah. Ya. Yang kedua ini bisa kita lewati, nanti kita terangkan. Berikutnya kemudian menyusun hipotesa, dugaannya. Coba kalau serius nih, apa kira-kira hipotesa terjadinya petir karena apa? Karena saling bertahan. Karena Thor dan Batman saling bertahan. Adanya awan Tabrakan antara awan awan negatif dan awan positif. Adanya awan yang Tabrakan. bermuatan ya, bermuatan listrik. Ya. Nah, lalu diadakan namanya percobaan. Percobaan apa namanya? Eksperimen. Ya, bisa eksperimen meniru apa cuaca atau juga langsung ya, mengamatan langsung. Mungkin pakai drone ya atau pakai pesawat ya. Atau pakai simulasi. Simulasi itu apa? Peniruan ya, ditiru misalkan awannya. Nah, kemudian setelah itu menganalisis. Menganalisis itu apa? Mengolah ya, mengolah data. Datanya diteliti, dilihat, diamati, baru kemudian menarik kesimpulan. Nah, itu ya. Jadi merumuskan masalah ya, yang ini kita lewati. Yang kedua menyusun hipotesa. Yang ketiga melakukan eksperimen, lalu kemudian mengolah data, dan kelima adalah menarik kesimpulan. Sudah hafal belum? Hafal apa enggak? Belum. Ayo, harus hafal ini urutan untuk apa itu? Metode ilmiah. Ayo. Kayak kita ngerjain eksperimen terus gak urut cara metode ilmiahnya juga terus. Kalau enggak urut bagaimana? Ya kalau kebalik-balik nanti malah hasilnya kurang maksimal ya. Ayo coba siapa yang bisa mengurutkan dari awal tadi? Langkah yang mudah tadi ada 4 langkah apa aja? 1. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah, betul sekali. Yang kedua? Menyusun ke apa ya tadi? Menyusun hipotesa. Yang ketiga? Melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen. Yang keempat?
Menarik kesimpulan. Menganalisis atau mengolah data. Dan yang terakhir, Menarik kesimpulan. Nah, yang ini anak-anak. Kesimpulan apakah dapat diambil setelah melakukan pengamatan? Bisa. Bisa. Jadi setelah diamati lalu disimpulkan, ya. Hipotesa atau dugaan sementara adalah cara untuk menentukan metode penelitian yang akan dilakukan, betul? Ya, betul. Dengan kita menduga apa yang akan terjadi, maka nanti kita akan menentukan metode penelitian yang tepat seperti yang tadi. Kalau saya bilang bahwa awan itu diduga karena ada muatan listrik di awan, maka saya harus menerbangkan drone ke awan misalkan. Jadi itu hipotesa, nanti memunculkan metode. Yang C, tujuan penelitian harus dapat terjawab di kesimpulan. Iya juga. Apakah harus terdapat di kesimpulan tujuan penelitian? Ya kayaknya harus. Jawabannya belum Tentu. belum tentu. Betul enggak? Belum tentu. Iya. Betul sekali. Karena ternyata kenapa? Karena ternyata kesimpulan itu terkadang apa, anak? Tidak benar. Tidak sesuai, ya, tidak selalu cocok, atau kadang ternyata kesimpulan itu tidak benar-benar terjadi, kadang tidak ketemu kesimpulannya. Yang D, permasalahan dapat terjadi setelah dilakukan pengamatan. Bisa enggak permasalahan itu setelah pengamatan? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Seharusnya bagaimana? Permasalahan itu dilakukan apa? Setelah apa? Sebelum. Sebelum. Berarti ada dua kemungkinannya. Nah, mana yang harus kamu pilih nih? Yang mana? Yang D. Kenapa? Karena di sini ya tujuan penelitian. Nah, harus terjawab di kesimpulan. Nah, ini ada benar, ada salahnya. Tapi paling banyak ketika tujuan penelitian ditetapkan, maka nanti kesimpulan itu akan mengarah pada tujuan penelitian. Nah, penelitian yang bagus kesimpulannya harus mengarah pada tujuan penelitian. Sehingga yang paling tepat adalah yang D, di mana permasalahan itu dapat terjadi setelah dilakukan pengamatan, ya. Nah, yang betul adalah yang pertama harus apa dulu? Permasalahan dulu, terus pengamatan berikutnya. Berikutnya nomor berapa sekarang? 2. Siapa ini kira-kira? Gunung jauh ke dalam Lumba-lumba ya? Lumba-lumba. Kita lihat. Nah, betul enggak lumba-lumba? Betul ini lumba-lumba? Iya, ini adalah lumba-lumba. Dia itu, nah ini coba kamu lihat sirip dari belakangnya itu naik turun ya. Beda sama ikan. Kalau ikan bagaimana? Ke samping kanan kiri. Ke kanan kiri. Berarti itu lumba-lumba. Berikutnya nomor 3. Hewan X di hutan. Peningkatan populasi terjadi pada huruf peningkatan, tahu peningkatan ya? Jawabannya yang ini, yang B, tapi di sininya yang C ya. Kenapa? Karena dia naik ketika itu. Iya. Oke, ada pertanyaan? Gampang ya? Jadi kalau yang menurun, yang mana yang menurun? D. Yang D. Gampang ini melihatnya. Lanjut nomor 3. Perhatikan di sini. Di sini ada ilustrasi, kamu nanti akan menyebutkan mana. Sudah dijawab kamu? Kamu jawab yang mana? Bentar lah, aku belum baca soalnya. Oh, belum baca soalnya. Oke, kita jawab pelan-pelan atau kita baca pelan-pelan. Di suatu ekosistem ada beberapa ekor hewan A yang suka memangsa B. Ingat, A memangsa B. Sementara hewan D menjadi mangsa. Ini mangsa ya. Hewan C. D
D menjadi mangsa hewan C. Daun sawi berlubang-lubang karena dimakan D. Sawi dimakan D. Pada saat tertentu seekor hewan E mengitari tempat tersebut untuk memangsa hewan A. Ya, hewan C juga adalah makanan favorit hewan A. Waduh. Hewan B menjadi pemakan produsen. Nah, bisa kebayang? Masih mumet dikit. Wah, mumet Pak. Bingung. Ya, kita Bulet, coba Pak. satu-satu. Kira-kira di sini yang menduduki sebagai predator paling tinggi siapa, Nana? Kemungkinan hewan A. Iya, Kenapa? rasnya hewan A. Karena dia suka makan. Lah ini hewan A kan memangsa E, hewan A. Ayo bukan A berarti. Jawabannya yang E ya. Pada Ya. saat tertentu seekor hewan E mengitari tempat, berarti jawabannya E adalah yang paling ujung. A betul, Ya. B betul, E semuanya di ujung. Oke, Berarti tidak bisa kita lihat. Tapi yang makan sawi itu. Oh, sawi. Coba kita lihat Kalau siapa yang sawi. makan sawi. Coba dilihat. D, hewan D. Dia makan sawi. Nah, daun sawi berlubang-lubang karena dimakan oleh hewan D. Yang A ada betulnya. Berarti yang makan sawi yang D sama yang B. Ini salah ya. Iya. Yang C betul. Yang D salah. Berarti B sama C. Oke, dicari Terus tahu. mana lagi? Setelah itu apa? Hewan D menjadi mangsa hewan C. Hewan Berarti terus hewan C. Nah ini ya. Berarti kemungkinan yang B. B mungkin Pak. Beberapa D ekor tidak. hewan A yang suka memangsa B. A harus memangsa B ya. Oh, A berarti harus memangsa B. Kita lihat. A salah berarti ini. A yang salah. A salah. Berarti Ya, A jawabannya salah. tinggal Berarti jawaban C. C. Yang C. Ya. Nah, ini A memangsa B. E-nya di ujung. Lalu sawi dimakan D ya. Lalu D dimakan C. C juga dimakan oleh Abdul. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya caranya, gampang ya. Nah, di sini ada cara perkembangbiakan dari biji. Proses ini disebut apa? Pertumbuhannya. Germinasi. Oh, Ya. germinasi. Ya. Germinasi apa germinasi itu? Perkecambahan. Oh iya. Ya, perkecambahan. Urutannya harus bagaimana, Nana? C E A D A B C E A D F B C E A D. Berarti jawaban mana? A, B, C, D. Jawaban yang betul yang mana? C E A D B Yang B. Yang B dulu. B apa C? B berapa? C E A D F B. Ah, C E A D F B. Terakhir B. Ya, betul ya? Ya. Nah, coba kamu lihat di sini, anak-anak. Ini bagian yang saya lingkari. Ini apa ini? Oh itu loh. Itu yang melindungi biji. Ya, yang apa namanya? Itu. Siapa yang tahu? Apa yang saya lingkari itu? Kotiledon. Kotiledon. Apa itu kotiledon? Yang melindungi biji. Ya. Kotiledon. Nah, coba kamu lihat. Pada keadaan B itu kotiledon. Pada keadaan C mana kotiledon? Ya ini kotiledon. Iya. Nah, ya. Jadi ketika awal perkecambahan, kotiledon dalam keadaan paling besar. Sedangkan di akhir perkecambahan, kotiledon sangat kecil. Pertanyaannya, apa fungsi kotiledon ini? Apa itu? Siapa yang tahu? Pada awal perkecambahan, bentuknya besar. Ya. Oh, itu. Ayo. Tunggu. Ada Apa? melakukan Fungsi kotiledon untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis, Selama jangan perkecambahan. fotosintesis. Tumbuhannya enggak punya daun.
Apa fungsi kotiledon? Itu Kanan. Jawabannya memberi adalah makanan. cadangan makanan. Sebelum Nah. mempunyai Iya, Nana. Perlu kamu ketahui ya, jadi tumbuhan itu atau perkecambahan ini terjadi sebelum tumbuhan punya daun. Jadi dia tidak bisa menjalani fotosintesis. Padahal perkecambahan butuh energi. Didapat dari mana energinya? Didapat dari cadangan makanan. Dapat dari mana cadangan makanannya? Nah, dapat dari Dari mineral di bawah kotiledon. tanah. Nah, apakah bisa didapat dari mineral di bawah tanah? Makanannya? Tidak. Tidak bisa karena belum punya daun. Ya, akarnya belum tumbuh, belum bisa fotosintesis ya. Jadi makanan itu diambil murni dari kotiledon. Makanya kalau kamu lihat di sini, kotiledonnya makin lama makin bagaimana? mengecil. Makin lama makin mengecil. Artinya apa? Ya, akar, batang, daun makin lama makin besar, kotiledonnya makin lama makin kecil karena memang kotiledon fungsinya adalah cadangan makanan. Kalau tumbuhannya sudah punya daun sendiri, kotiledonnya malah habis sudah wis nanti rontok sendiri. Kalau sudah punya daun, maka dia sudah bisa melaksanakan fotosintesis. Itu ya, Kayak Nana, ya. manusia kalau sudah besar bisa cari makan sendiri. Nah, seperti itu Ya, ya. Jadi betul. ingat-ingat Tidak kotiledon. Kotiledon ya kalau kita lihat bijinya itu yang paling besar itu yang kotiledon ya. Nah, itu nanti jadi cadangan makanan. Makin lama makin kecil. Nomor 4. Hewan yang bernafas dengan kulit itu siapa? Cacing tanah dan Cacing tanah sama cacing tanah dan kata. kata. Ya sudah. Kalau udang dengan apa udang? Instan. Udang dengan insang. Kalau kelabang? Kelabang dan itu. Trakea. Trakea. Kalau keong? Trakea juga. Kulit. Masa kulit keong? Enggak rasanya. Trakea. Hah? Keong itu termasuk apa, Nana? Itu kan iya. Termasuk apa? Keong itu Moluska. krustasea. Krustasea. Betul apa? Krustasea apa moluska? Enggak, moluska. Moluska. bukan Ya. moluska, bukan krustasea. Hah? Beda. Bernafas dengan apa? Moluska. Moluska. Berarti dia bernafas dengan apa? Harusnya dengan itu tadi. Apa namanya? Lupa. Ayo. Kulit. Dengan Kulitnya. dengan kulit? Trakea. Hah? Dengan insang. Oh. Kalau arthropoda baru dengan trakea. Iya. Ayo, sebentar. Ini ya untuk mic-nya. Kalau mic-nya misalkan nanti agak ada gangguan, panjang mute ya. Jadi kalau kamu di mute Pak Enjang berarti artinya ada gangguan pada mic-nya. Oke. Tuh putus-putus suaranya. Nah, yang putus-putus juga akan di. Kurang mahir. Oke. Kita lanjut ya. Nomor berapa sekarang? Jadi, oh ya, kita simpulkan sebentar. Jadi ada yang berasal dari moluska. Ada tadi arthropoda. Ya. Terus apa lagi tadi? Dari ikan ya. Ada krustasea. Krustasea ya. Krustasea kan masuk di arthropoda ya. Ya betul sih. Ya. Bagian dari arthropoda itu krustasea. Ya. Oke. Ya, ada juga kelabang. Itu arthropoda masuk apa itu kalau kelabang itu? Apa ya? Apa? Ya arthropoda. Kan arthropoda kan banyak, ada krustasea, ada insekta, ya, dan lain sebagainya. Nah, ya nanti dilihat ya. Kalau kelabang itu jumlah kakinya banyak itu termasuk yang mana? Nah, akan kita pelajari besok-besok ya. Jadi akan kita perdalam lagi tentang arthropoda.
Oke, lanjut nomor 5 Nana. Oh, jawabannya ini. Oh ya betul. Oh ya, kalau salamander itu dengan apa Nana? Salamander itu? Kulit. Ya, kulit. Oke, lanjut nomor 5. Ini nih. Perubahan iklim menyebabkan fluktuasi. Fluktuasi itu naik turun ya. Iya. Biasanya naik turun yang sangat cepat ya. Fluktuasi temperatur yang ekstrim. Ekstrim itu berarti kalau sangat panas atau sangat dingin di beberapa wilayah dunia. Pernyataan yang tepat atau yang benar terkait hal tersebut adalah yang mana kira-kira? A. Mamalia dan unggas merupakan kelompok yang paling mampu bertahan hidup karena endotermal. Tahu endotermal? Berdarah hangat. Berdarah panas, artinya tapi di sini ada endo dan termal. Termal itu artinya suhu ya. Iya. Jadi panas didapat dari mana? Udara sekitar ya. Loh, didapat dari Suhu sekitar ya. Tubuh ya. Dari tubuh biasanya dengan adanya aktivitas namanya metabolisme itu ya kita makan terus terjadi pencernaan makanan ya, itu terjadi metabolisme tubuh dan menghasilkan suhu tubuh ya. Itu namanya endo. Endo artinya dalam, termal artinya apa? Panas. Jadi panasnya didapat dari dalam. Berarti contohnya siapa? Contohnya adalah mamalia dan unggas. Apa mamalia itu? Mamalia itu hewan yang memiliki kelenjar susu. Ya, kelenjar susu. Kalau unggas itu siapa? Hewan yang memiliki bulu. Iya. Hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Contohnya berarti siapa itu? Pinguin. Pinguin, burung itu unggas, ayam itu unggas. Kalau mamalia itu ditutupi oleh apa? Bagian tubuhnya mamalia. Rambut apa bulu? Rambut. Nah, coba yang B. Jadi yang benar ya yang A ya, sudah yang A ya. Mamalia dan unggas merupakan kelompok yang paling mampu bertahan hidup karena endotermal. Karena kalau makhluk hidup endotermal itu makhluk hidupnya itu mampu mempertahankan diri dari lingkungan yang ekstrim. Kenapa? Karena memang itu punya suhu tubuh di dalamnya yang bisa dihasilkan. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Nah. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya, yang apa? Yang B. Ular gurun akan bermigrasi ke wilayah tropis untuk mendapatkan suhu yang ideal. Enggak logis, Pak. Enggak logis ya. Enggak logis. Ya. Gurun, kalau hidupnya di gurun ya di gurun. Masa ularnya berenang, Pak? Iya, betul. Ya sudah, berarti jauh ya. Lagian kalau bukan habitatnya dia tidak bisa hidup dengan baik ya. Betul. Yang C, kata akan terhindar dari kepunahan karena merupakan kelompok hewan eksotermal. Enggak, malah lebih. Enggak, malah susah ya. Kenapa? Karena kata itu adalah eksotermal. Karena dia enggak bisa menyesuaikan suhu. Karena kalau eksotermal suhunya tergantung sama apa ini? Udara sekitar. Tergantung lingkungan ya. Suhunya dingin, kalau hangat suhu. Iya, makanya tapi kalau dia itu sedang benar-benar kehabisan suhu atau suhu tubuhnya itu turun ekstrim, maka dia akan mati, ya enggak? Iya dong. Yang D, reptil lebih banyak hidup di wilayah kutub utara dan kutub selatan. Tidak juga ya. Karena kalau reptil itu kan kalau siang hari kadang-kadang dia berjemur ya. Iya, berjemur. Kalau di kutub utara selatan, nah bagaimana dia bisa berjemur? Iya, dingin sekali. Dingin sekali ya. Oke, nomor 6. Pernyataan yang tidak benar tentang hutan hujan tropis yang mana? Kan enggak seluruh Asia. Dapat ditemukan di seluruh Asia, betul apa enggak?
Enggak, tidak. Tidak ya, Karena ada salah ya. tidak. Ah, Ada ah. daerah gurun juga. Ya, Seperti di gurun daerah Gobi. Asia itu ada gurun juga, terutama gurun Gobi misalkan. Ya, Di Asia ada gurun yang sangat luas di gurun Gobi di daerah mana itu? daerah Cina ya. Daerah Cina, Cina, Mongol dan sekitarnya Ya. itu ya. Jadi ada juga Rusia. Rusia itu Eropa juga termasuk Iya. Eurasia ya. Ya, Nah, dia di sana juga iklimnya bukan tropis tapi subtropis. Ya, Jepang misalkan. Ya, Jepang itu ya juga juga dingin. bukan tropis tapi subtropis. Berarti jawabannya yang tidak benar yang A. Jepang, Pak, Jepang itu termasuk benua apa? Nah, Jepang termasuk benua apa, Nana? Asia, masih Asia. Dia disebut Asia apa? masih Asia. Asia Asia Timur. Timur ya. Ya, ya. Ya, Tapi makanya agak dingin daerah. makanya kan di sana disebut sebagai Asia Timur Raya. Oh, ya kan? Iya. Berarti perang Betul. Asia Timur Raya berarti itu adalah wilayah di daerah Jepang. Jepang. Tidak hanya Jepang, Asia Timur itu ya meliputi Cina, Mongol, Tiongkok, ya, Cina, Korea Mongol, Selatan, Korea Utara, Taiwan, iya. Hong Kong. Nah, itu Ya, adalah itu semua wilayah daerah. apa? Wilayah di Asia Timur. Oh, kok sekarang bahas IPS ya? Ya, oke. Jadi kalau hutan tropis seperti di Indonesia itu curah hujannya tinggi sepanjang tahun, betul apa tidak? Ya, ya. Ya. Keanekaragaman makhluk hidupnya tinggi juga, Ya, artinya betul. itu banyak terdapat hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam. Kemudian terdapat perbedaan suhu di dalam dan di luar hutan, betul apa tidak? Betul. Nah, kalau masuk ke dalam hutan kita akan langsung merasakan Sejuk. dingin Ya. dan sejuknya. Ya. Nah, ini hewan yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan undur-undur. Undur. Tahu undur-undur? Undur-undur itu bagaimana? Iya, Yang di dalam tanah itu ya? Apa itu Nggak tahu Oh, undur-undur. ya. Tidak. Mau tahu? Ya Pak, tak cari di Google ya. Undur-undur. Ya aku tahu, aku pernah main sama itu dulu. Mm-mm. Pernah main-main. Oh iya, itu yang main-main itu. biasanya ada dalam pasir itu enggak Di sih? dalam tanah Nah, biasanya digali. bukan pasir sih, Oh. tapi dia lebih ke mana? Ke Lebih ke sungai. debu. Ya, debu-debu sebenarnya. Mana itu? Nah, Oh, bentuknya seperti seperti itu, ini ya. Seperti itu. Nah, jadi terkadang dia itu sering membuat apa ini? Sebuah lubang-lubang seperti ini ya. Oh, Nah, ya. kenapa kok dia membuat lubang seperti ini? Terus habis gitu ada lubang-lubang begini. Terus aku bingung kenapa di pasirnya kenapa banyak lubang-lubang begini. Iya, kenapa kok? Itu kasih batang kayu. Kenapa Kasih kok batang dikasih kayu terus ini? tarik. Pertanyaannya kenapa kok undur-undur itu membuat lubang seperti ini? Biar nanti kalau misalnya ada serangga lewat masuk ke lubangnya dia bisa langsung ngambil. Mangsanya kalau lewat sini terperosok akan dimakan oleh siapa? Oleh undur-undurnya. Nah, undur-undur termasuk apa kira-kira? Arthropoda apa namanya? Arthropoda apa ya? Insekta. Berarti termasuk serangga. Betul apa tidak dia termasuk serangga? Betul. Betul sekali ya. Dia termasuk arthropoda ya, serangga atau insekta. Berarti berapa pasang kakinya berarti kalau insekta itu? 3 pasang atau ada 6 ya. Nah, pertanyaannya mana di sini yang juga insekta? Yang betul sekali. Kalau yang ini namanya apa ini? Kalau udang itu namanya? Frustasea. Kalau yang ini laba-laba itu ada berapa pasang? 4 pasang ya. Arachnida. Kalau banyak kakinya banyak itu. Moluska. Bukan moluska ini. Moluska. Masa moluska bukan. bukan. Kaki seribu termasuk apa? Arthropoda. Hah? Arthropoda yang enggak sih? Arthropoda lah, semuanya kan arthropoda itu. Oh iya. Iya. Apa ya? Iya, betul. Apa ya? Apa yuk? Mungkin arachnida juga kayak laba-laba. Mungkin sama kayak laba-laba. Bukan sih. Miria. Diplopoda. Poda. Oh, Myriapoda itu berkaki banyak. Diplopoda. Ya diplopoda ya enggak apa-apa ya.
Yang kaki Chilopoda ya enggak langganan apa-apa. telat. Karena Myriapoda itu dibedakan 2 kelas, yaitu Diplopoda dan Chilopoda. Dia termasuk yang Chilopoda, kelabang dan Pak, kaki liban. 1000 langganan telat kalau sekolah. Kenapa? Kalau kaki 1000 langganan telat. Loh kok Telat, bisa? Pak, kalau sekolah. Kan kakinya banyak, pakai sepatunya lama. Wah. Betul. Wah, betul sekali ya. Iya betul pakai Heeh. sepatu nanti. Pertanyaannya di mana beli sepatu kaki 1000? Oh iya. Nah, itu. Nah, Di itu. sekolah satu pasang terus dikumpulin jadi banyak. Oh iya, Nah, itu. beda-beda pasang tuh. Mungkin karena itu dia enggak bisa masuk sekolah atau terlambat ya, cari sepatunya enggak Ya, ada di mesti toko-toko ya. Iya, Kan bisa-bisa nggak sekolah itu. Udah sekolah. Iya betul. Memang enggak sekolah ya. Dijadiin kuis kayak yang tadi Pak Enjang kasih di matematika tuh. Oh gitu ya. Ya, oke nomor 8 ayo. Ini apa ini? Pertanyaannya kenapa Karena kaki dampaknya di bisa beberapa penyebabnya populasinya makin berkurang. Ternyata fenomena Yang perasaan pernyataan itu ya. paling kecil kemungkinannya menjadi penyebab Oh yang C Pak, yang C adalah Pak, yang C. Iya, C gelombang besar C tsunami. paling kecil Ya, kan hanyut. bos di laut dalam. Ya, C. Laut dalam. Ya. navigasi paus terganggu oleh kebisingan. Misalkan ya, apakah navigasi paus itu sering terganggu akibat gempa tektonik? Pak, Iya. iya Pak. Navigasi paus terganggu oleh sonar alat laut? Oh iya dong. Ya. Ya, Paus iya. mengikuti ikan kecil mangsanya sehingga ke perairan dangkal? Iya. Kadang iya. Maka yang Kadang paling iya. jarang adalah yang ini. C. Ya, Gelombang tsunami. Iya, Kan betul. paus di laut dalam Pak. Nah, di laut Iya, dalam. betul. Oke, lanjut ya. Nomor 9 ini. Alveolus Ini Oksigen. di alveolus ini. Kira-kira dengan kalau cara oksigen masuk itu dengan cara apa, Nana? itu ya apa? Jawabannya apa? Apa? Jawabannya adalah difusi. difusi. Nah, nomor 9. Apa itu difusi? Iya, apa itu? Nah, ya apa itu difusi? Keluar dinding sel. Difusi adalah Transportasi. transportasi atau perpindahan zat dari konsentrasi Konsentrasi tinggi ke rendah. ke rendah. Nah, itu adalah namanya difusi. Contohnya Pak, selain itu Pak, selain di sini Pak, difusi Pak. Ya contohnya ketika kamu ada air ya. Nah, air kan ya. Lalu kamu kasih tinta merah. Apa yang terjadi? Kecampur. Maka kecampur yang akhirnya dia itu warnanya menjadi lebih gelap misalkan atau lebih merah ya. Karena konsentrasi yang tinggi di sini dia akan merahnya itu akan menyebar ya. Nah, Sabun juga Pak. penyebaran kalau seperti air. ini disebut sebagai difusi. Termasuk di sabun dalam juga. oksigen kita itu ya. Jadi atau di dalam pembuluh darah kita yang ketika itu dia melewati alveoli atau alveolus, maka di dalam darah kita yang banyak CO2-nya, maka di luar itu kurang CO2, maka CO2-nya keluar karena di luarnya kurang. Di luar banyak oksigen. Nah, di dalam pembuluh darah kurang oksigen, oksigennya masuk ke dalam. Ya. Jadi ini terjadi secara namanya difusi. Atau Berarti apa itu kalau difusi? kita masukin air Perpindahan ke zat sampai dari 4 konsentrasi air tinggi ke gitu. rendah. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada. Lanjut ini. Tidak. Tahapan pembentukan urin di ginjal. Tahu enggak? Urin filter apa ya? Ayo. Filtrasi Augmentasi. osmosis Ayo. Aku nggak tahu benar apa enggak, tapi aku jawab B. Tahu ginjal enggak? ya tahu yang Kacang. tahu ginjal tahu yang kalau itu Hanya ketik nefron ginjal. Apa itu nefron? nefron ginjal Nefron itu adalah Ginjal.
Bagian ginjal yang paling kecil. Nah, seperti ini ya. Pak. Tahu ginjal ya? Ya tahu. Tahu. Seperti kacang merah itu. Ya, jadi kalau tahu ginjal ya. itu ada di kanan dan di kiri kita, jumlahnya kita ada 2, gunanya adalah untuk menyaring darah. Nah, karena gunanya menyaring darah, nah menyaring itu adalah filtrasi. Itu yang jadi tahapan pertama. Jadi tahapan pertama urin itu difiltrasi atau disaring. Ya. Di mana penyaringannya terjadi di sini anak-anak? Di namanya glomerulus. Yang mana itu glomerulus? Yang ini. Ya, yang ini ya. Itu glomerulus. Oh, yang itu. Ya. Kemudian nanti ya urinnya dari glomerulus disebut sebagai urin primer. Apa? Urin primer. Nah, urin primer itu anak-anak ternyata masih terdapat banyak zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu di proximal tubule ini dia akan disaring kembali, bahkan sampai ke lengkung Henle ini, lobe of Henle, namanya lengkung Henle itu diserap kembali. Nah, kembali itu ada rere-nya. Itu kembali itu ada rere-nya. Berarti tahapan kedua adalah reabsorpsi atau diserap kembali. Diserap kembali ya. Ya. Kemudian baru yang ketiga augmentasi. Apa itu augmentasi? Dibuang. Ditambah. Ya, jadi nanti di bagian ini tubul atau distal tubul atau tubulus distal, di sini nanti urinnya akan ditambah oleh apa? Oleh zat-zat seperti vitamin, ya. Vitamin yang tidak berguna atau terlalu banyak. Kalau vitaminnya terlalu banyak, misalkan vitamin C. Kalau kamu makan terlalu banyak makan vitamin C atau ngunyah vitamin C, apa yang terjadi sama urinmu? Oh, warna kuning. Warnanya kuning. Kenapa? Ya kalau terlalu banyak vitamin C nanti dibuang. Jadi kalau urinnya warna kuning itu berarti kebanyakan vitamin C. Belum tentu. Kalau kamu tidak makan vitamin C, berarti kamu kekurangan minum. Oh. Ya. Kalau vitamin C-nya terlalu banyak itu hal yang baik atau enggak? Sesuatu yang berlebih pasti tidak baik. Ya, nanti memperberat kerja ginjal ya. Jadi yang paling betul bagaimana? Pak, berarti pipis kita yang paling betul adalah apa? Seimbang ya. Ya ini yang B ya. Nah, saya ulangi lagi. Prosesnya pertama namanya filtrasi ya. Yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Nah, saya ulangi nih. Ini ketika filtrasi ya, nah hasilnya namanya adalah urin primer. Nah, nama lain filtrasi itu adalah apa tadi? Penyaringan. Hasilnya adalah urin primer. Lalu tadi diabsorpsi karena urin primer ini masih mengandung zat yang berguna, contohnya glukosa, protein, ya, maka diserap kembali. Jadi reabsorpsi adalah penyerapan kembali. Hasilnya urin apa, anak kira-kira? Hasilnya adalah urin sekunder. Nah, kemudian diaugmentasi. Apa tadi augmentasi itu? Ditambahkan. Jadi zat-zat yang lain tidak berguna ditambahkan di urin ini sehingga dialah jadi urin. Namanya urin apa terakhir itu namanya? Namanya adalah urin sejati atau urin sebenarnya. Nah, itu adalah hasil daripada kerja ginjal atau nefron. Oke, anak-anak. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, berarti kalau misalnya kita berarti urin kita itu bervitamin ya, Pak? Nah, iya, kalau memang vitaminnya itu berlebih. Tapi kalau tidak berlebih, ya tidak ada vitaminnya. Tergantung sama apa yang kita konsumsi, ya. Termasuk obat-obatan. Obat-obatan itu biasanya ketika kita urinnya itu kita keluarkan itu juga obat-obatan di dalam tubuh kita yang apa?
yang sudah tidak berguna atau yang berlebih itu juga dikeluarkan lewat proses namanya augmentasi. Gitu ya Nana ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, nah kita cukupkan sekian. Sisanya akan kita bahas besok ya. Nah, besok juga akan saya tambah dengan soal-soal yang lainnya. Baik anak-anak, tidak perlu mencatat karena nanti hasil dari coretan Pak Enjang akan Pak Enjang tampilkan atau lampirkan di grup. Demikian dari Pak Enjang, terima kasih. Kita ketemu besok lagi di waktu jam yang sama. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Oke. Dadah Pak.